Demi melunasi utang keluarga, aku dijual oleh kakakku kepada pria asing asal Afrika Selatan. Namun, pria itu tidak memperlakukanku sebagai budak atau pelampiasan, melainkan sebagai manusia yang terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap kuat menghadapi apapun yang sedang kalian lalui hari ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang jujur aja, cukup bikin hati bergetar kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Karena di sini setiap cerita bukan sekadar cerita. Ada makna, ada pelajaran dan mungkin, ada kisah yang diam-diam mirip sama apa yang pernah kalian rasakan. Ngomong-ngomong, kalian nonton dari mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dari kota mana, dari sudut mana bumi ini kalian menyimak kisah malam ini. Oke. Siapkan hati, kosongkan pikiran, dan biarkan cerita ini menemani malam kamu, menusuk perlahan ke dalam hati, dan meninggalkan jejak yang gak mudah kamu lupakan. Mari kita lanjutkan. Aku masih ingat malam itu. Langit tampak seperti sedang murka, gelap, berat, tanpa bintang. Di dalam rumah kecil kami yang nyaris rubuh oleh beban utang dan keputusasaan, aku duduk memeluk lututku. Di seberangku, kakakku berdiri sambil menyalakan sebatang rokok. Tangannya gemetar. "Dini, tolong mengerti," katanya pelan, matanya menghindari tatapanku. "Kalau ini tidak kita lakukan, semuanya akan hancur. Rumah ini, bapak, ibu, adikmu yang kecil." Suaranya seperti berduri. Kalimat itu menusukku, bukan karena logikanya, tapi karena nadanya seolah memintaku mengorbankan diri tanpa hak untuk bertanya. Aku tidak menjawab. Lidahku keluh. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu, di rumah ini, suara yang paling lemah tak pernah didengar. Aku hanya anak perempuan. Dan mereka pikir tubuhku bisa menjadi solusi dari kehancuran yang mereka bangun sendiri. Hari-hari berikutnya terasa absurd. Di satu sisi, mereka memperlakukanku seolah aku masih bagian dari keluarga. Sarapan tetap disiapkan. Aku masih tidur di kamar yang sama. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Kakakku lebih sering berbisik di telepon. Ibuku menghindari pandanganku. Aku menangkap sesekali tatapan iba dari ayah. Aku tahu mereka semua tahu bahwa waktuku di rumah ini tinggal hitungan hari. Hingga pada suatu pagi yang mendung, koper butut milik almarhum kakekku muncul di depan pintu kamarku. Tanpa kata, tanpa penjelasan. Seolah isinya bukan pakaian, tapi nasib. Hari itu aku dibawa ke bandara. Hanya ditemani kakakku yang sibuk dengan ponselnya sepanjang perjalanan. Tak ada pelukan. Tak ada kalimat perpisahan. Bahkan saat aku melangkah masuk ruang keberangkatan, tak satu pun dari mereka menoleh ke belakang. Seolah aku memang sejak awal, tidak penting untuk dipertahankan. Saat menuruni tangga pesawat dan menginjak tanah Afrika Selatan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti daun yang diterbangkan angin ribut. Tanpa akar, tanpa arah. Tak ada yang menjemputku selain seorang pria tinggi besar, berkulit gelap, yang membawa kertas dengan namaku. "Dini?" tanyanya dengan suara berat namun lembut. Aku hanya mengangguk. Ia mengenalkan dirinya sebagai Elijah. Cara dia mengucapkan namaku terdengar ganjil, seperti orang asing yang mencoba menyentuh sesuatu yang tak sepantasnya disentuh. Tapi bukan itu yang membuatku waspada. Melainkan kenyataan bahwa aku berada ribuan kilometer dari rumah, tanpa siapapun yang bisa kutelpon, dan di tangan pria asing yang, aku pikir, telah membeliku. Ya, membeliku. Karena itu yang dikatakan kakakku, bukan?
Dia akan bayarin semua. Kau tinggal ikuti aturan. Jangan bikin masalah. Seketika, aku merasa tubuhku seperti barang, dikirim dan diterima seperti paket tak berguna yang ditandatangani tanpa perasaan. Tapi yang kutemukan ternyata tidak seperti bayanganku. Elijah tidak membawaku ke kamar gelap yang dipenuhi rantai. Ia membawaku ke rumah sederhana berwarna krem dengan halaman kecil dan pohon mangga di depan pintu. Kamarku memiliki ranjang empuk, selimut bersih, dan lampu tidur berwarna hangat. Di atas meja, ada segelas air putih dan sepotong roti. Tak ada kata-kata aneh. Tak ada sentuhan mencurigakan. Ia hanya berkata pelan, "Kau boleh beristirahat. Besok kita bicara." Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka, dada berdebar, menanti bencana. Tapi yang datang hanyalah suara jangkrik di luar jendela dan rasa kantuk yang akhirnya memenangkan perang dalam kepalaku. Pagi harinya, aku bangun tanpa luka, tanpa teriakan, tanpa ketakutan yang baru. Dan itu, anehnya, membuatku justru semakin takut. Hari-hari bersama Elijah terasa seperti teka-teki. Ia tidak pernah menanyakan hal pribadi. Ia hanya mengajakku makan, mengajakku melihat-lihat kota, dan sesekali membawaku ke pasar. Orang-orang memanggilnya dengan hormat, dan ia memperkenalkanku sebagai teman dari Indonesia. Aku diam saja. Tidak membenarkan, tidak menyangkal. Di malam ketujuh, saat kami duduk di teras belakang rumah, Elijah berkata dengan suara pelan, "Aku membayarmu bukan untuk memiliki tubuhmu, Dini. Tapi karena aku tahu, dunia ini terlalu kejam untuk perempuan seperti kamu. Dan aku ingin menjadi bagian dari penyembuhanmu, bukan luka barumu." Aku tak menjawab apa-apa malam itu. Tapi kata-katanya menempel di dalam pikiranku, mengusik setiap luka yang dulu kubiarkan membusuk. Apakah mungkin seseorang menyentuhmu tanpa menyakitimu? 4 bulan kemudian, di ruang makan yang hangat dengan aroma rempah dan daging panggang, Elijah mengajakku bicara. "Aku ingin menikahimu, Dini. Bukan karena belas kasihan, tapi karena aku melihatmu, seluruh dirimu, luka dan semua ketakutanmu." Hatiku bergetar, lidahku keluh. Bagaimana mungkin seseorang yang awalnya kupikir akan menyakitiku, justru ingin memeluk seluruh luka dalam hidupku? Aku menatap matanya lama. Di sana tak ada pamrih, tak ada keinginan tersembunyi, hanya ketulusan yang menakutkan. Karena selama ini, aku tak pernah diajarkan bagaimana cara mempercayai seseorang. Apalagi, menerima cinta. Beberapa minggu setelah pernikahan kecil kami, aku mendapat email dari kakakku. Judulnya sederhana, kabar. Tapi isinya menyayat. Bukan tentang kabarku. Bukan tentang bagaimana keadaanku di negeri asing ini. Tapi permintaan, lagi. Kalau bisa bantu, tolong kirim sedikit. Kita sedang butuh biaya renovasi rumah. Begitu saja. Tanpa penyesalan. Tanpa tanya. Aku membaca email itu dengan tangan gemetar dan dada yang panas. Aku mengira, setidaknya setelah semua ini, mereka akan menyesal. Akan bertanya bagaimana kabarku. Tapi ternyata tidak. Mereka bahkan tidak berpura-pura peduli. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lebih marah daripada sedih. Elijah menemukanku di kamar dengan wajah basah oleh tangis. Ia tak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di sampingku, memelukku, membiarkanku pecah dalam diam. Pelukannya hangat,
Bukan seperti milik seorang suami, tapi seperti seseorang yang bersedia berdiri di sisi gelap hidupmu tanpa bertanya mengapa kau menjadi sekelam itu. Malam itu aku memutuskan, aku tak akan kembali. Tak akan membuka lagi pintu yang telah mengusirku. Elijah pernah berkata, kau tak wajib memaafkan mereka untuk bisa sembuh. Dan aku tahu sekarang, aku tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan. Tapi aku juga tak akan membiarkannya membunuhku 2 kali. Waktu terus berjalan. Aku mulai berani menjejak lebih jauh. Membuka toko kue kecil di sudut jalan. Mengajarkan bahasa Indonesia pada anak-anak ekspatriat. Menyapa tetangga dengan senyum yang tak lagi pura-pura. Orang-orang memanggilku dengan namaku, bukan labelku. Mereka tidak tahu kisahku. Tidak tahu bahwa aku dulu pernah dijual. Tapi aku tak perlu mereka tahu. Yang penting, aku tahu siapa aku sekarang. Aku bukan korban. Aku bukan barang. Aku adalah perempuan yang berdiri lagi, membangun hidup dari puing yang tak seorang pun mau pungut. Dan setiap malam, saat berdiri di depan cermin kamar mandi, aku mengucapkan pelan, mantra kecil untuk diriku sendiri. Kakakku berkata, ini demi keluarga. Tapi tak seorang pun dari mereka yang mencariku saat aku menangis di negeri orang. Justru pria asing itulah yang membalut luka-lukaku, satu persatu, dengan cinta yang sederhana. Aku menatap pantulan wajahku, tak lagi dengan benci. Luka itu masih ada. Tapi kini, ia tak lagi menyakitkan. Ia hanya pengingat bahwa dari tempat tergelap sekalipun, cahaya bisa datang. Dan dalam kisah hidupku yang tak kusangka-sangka ini, pria yang membeliku justru menjadi satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku tanpa pernah menuntut balasan.